Father built this gate to keep us safe, but it could not protect us. Halo semuanya, saya sekarang lagi baca buku ini, We Have Always Lived in the Castle, karyanya Shirley Jackson, dan sekarang sudah sampai halaman 100, pas banget 100 di bab keempat. Di video sebelumnya saya ngasih sinopsis buku ini, ternyata salah ya. Buku ini bercerita tentang dua orang kakak beradik, si Constance dan Mary Kate. Mereka tinggal di sebuah desa di Amerika yang di situ posisi rumah mereka tuh terpisah dari rumah-rumah yang lain, dan kelihatannya sih mereka paling kaya di desa itu. Mereka nggak cuma berdua tinggal di rumah itu, ada satu orang lagi yaitu pamannya, Paman Julian, dan seekor kucing punyanya si Mary Kate ini. Di buku ini kita akan dikasih narasi dari POV-nya si Mary Kate atau Mary Cat panggilannya, yang dia itu punya kepribadian yang agak aneh. Dia itu imajinasinya sangat liar dan kadang-kadang kayak anak-anak. Kadang dia itu ketika bertemu sama seseorang, dia bikin skenario di kepalanya tentang orang itu, dan dia selalu berpikir bahwa semua orang itu benci sama keluarga mereka. Konteks dari cerita ini, si Mary Kate dan Constance ini, mereka sebelumnya di rumahnya itu tinggal bersama orang tuanya dan ada istri Paman Julian itu. Tapi 6 tahun sebelumnya terjadi sebuah tragedi di mana semua orang di rumah itu keracunan kecuali mereka berdua. Kemudian meninggal. Yang selamat hanya Paman Julian itu. Constance sempat menjadi tersangka dari peristiwa itu, tapi akhirnya bebas. Dan sejak peristiwa itu akhirnya dia nggak mau lagi untuk keluar rumah. Dan Paman Julian, saya belum tahu apakah gara-gara peristiwa keracunan itu, di sini digambarkan dia itu lumpuh, nggak bisa jalan, dan kayaknya ngomongnya tuh ngaco. Dia sering lupa sama orang, udah nggak bisa mengenali orang-orang di sekitarnya, kayak orang pikun gitu. Dan si Mary Kate inilah akhirnya yang setiap 2 kali seminggu dia pergi ke desa untuk belanja keperluan keluarganya. Sejauh ini itu aja yang baru saya tangkap dari buku ini, jadi belum dapat horor-horornya. Karena sebelumnya saya pernah baca bukunya Shirley Jackson, jadi saya nggak expect bakalan ada hantunya, karena horornya Shirley Jackson itu kayaknya lebih ke nuansanya aja ya. Jadi kita itu cuma bakal diajak masuk ke pikirannya si Mary Kate ini yang gila menurut saya, karena di usianya yang 18 tahun kan, dengan setting ini tahun 60-an, harusnya kan orang sudah sangat dewasa gitu ya untuk ukuran zaman itu terutama. Tapi ternyata dia masih berkelakuan kayak anak kecil. Bukan kelakuannya sih, pikirannya kayak anak kecil. Dia sering bikin-bikin cerita sendiri di kepalanya, kemudian masih percaya sama tahayul dan seterusnya, sehingga kayaknya sejauh ini saya merasa yang paling normal secara pemikiran di rumah itu cuma Constance. Tapi si Mary Kate ini merasa bahwa dialah pelindung dari keluarga itu sekarang. Ya, sejauh ini baru itu aja yang saya tangkap dari buku ini, dan nanti rencananya pengen nonton filmnya juga. Nah, nanti ada satu orang lagi tokohnya yang tiba-tiba datang ke rumah mereka dan mengaku sebagai sepupunya. Jadi kemarin saya bilang ngakunya sebagai paman, tapi ternyata ngakunya sebagai sepupu. Jadi nanti kita lihat kayak apa di adaptasi filmnya dan bagaimana kelanjutan cerita ini. Saya itu agak kesulitan nyari di mana bisa streaming film ini, karena kalau saya buka di PC, di komputer, ini adanya di Apple TV kan. Tapi giliran saya buka di laptop, dia nggak tersedia di Apple TV. Jadi agak bingung gitu loh. Kalau misalnya saya mau login dari sini, agak susah karena terus terang saya lupa pak password Apple ID saya gitu. Jadi ragu mau login dari sini karena kalau saya buka di laptop dia nggak tersedia. Jadi bingung gitu. Sayang kan kalau cuma langganan demi nonton ini satu, tapi ternyata nggak tahu beneran ada atau enggak gitu. Agak bingung jadinya.
akhirnya setelah berkelana kesana kemari dapet juga link untuk nonton filmnya. Tapi ya saya potong dulu sampai di bagian sepupunya itu datang, yang jadi sepupunya Sebastian Stan. Sejauh ini kayaknya saya bakalan suka sama filmnya, dan di film itu tadi sempat dijelasin kalau ternyata si Constance sama Mary Kate itu mereka nggak keracunan, itu karena jadi racunnya itu dimasukin ke dalam kue blackberry atau gimana gitu ya. Di bukunya nggak dijelasin atau belum, karena saya baru nyampe halaman 100 itu kan, dia itu nggak makan blackberry yang dikasih gula itu. Sementara Paman Julian kenapa dia bisa selamat, karena dia makannya cuma sedikit. Terus Mary Kate kenapa dia nggak mati, karena pada saat makan itu posisi dia lagi dihukum gak boleh makan, jadi dia ada di kamar. Jadi gitu penjelasannya. Sejauh ini nonton filmnya tadi berapa menit ya, pokoknya sampai sepupunya itu datang, itu nuansanya bener-bener horor banget, dapat banget suasana mencekamnya itu. Dan itu tipe horor favorit saya karena nggak perlu ada hantunya, nggak perlu jump scare, tapi udah sepanjang film aja tuh ngerinya. Kayaknya bakal suka banget saya sama filmnya, cuma itu tadi susah banget nyarinya. Ya Allah, nanti saya bakal update lagi setelah lanjut baca atau lanjutin nonton filmnya. Saya habis dari bazar bukunya Gramedia, nggak berharap belanja sih sebenarnya, karena biasanya kalau di bazar buku Gramedia, kalau di daerah saya itu biasanya yang dijual novel-novel romance gitu. Jadi ya pengen lihat-lihat aja kalau ke sana. Tapi ternyata tadi nemu buku ini, dan kan diskonnya gila-gilaan ya, jadi saya beli. Padahal saya itu nggak suka horor, tapi karena ini Stephen King dan diskon, jadi saya beli. Padahal nggak tahu kapan mau dibacanya, dan setebel ini. Oke, update berikutnya sebelum nanti review terakhir kayaknya ya, karena ini sudah tinggal 50-an halaman lagi. Jadi ceritanya sepupunya datang, namanya Charles, dan dia kelihatan banget sejak awal datang itu udah punya niat yang nggak baik, dari gerak-geriknya, dari wajahnya, kelihatan banget lah manipulatif. Apalagi kalau kita sambil nonton filmnya itu terlihat banget pembawaannya si Charles ini nggak baik. Tapi karena memang kondisi keluarga itu udah nggak normal, jadi kayak Paman Julian yang sudah pikun, kemudian Constance yang selalu berusaha tampil ramah kepada orang lain dan selalu berusaha berprasangka baik kepada orang, apalagi ini adalah keluarga mereka yang nggak pernah ketemu sebelumnya. Jadi dia sangat menyambut sepupunya ini, dan di awal kelihatan banget kalau si Mary Kate lah orang yang bener-bener gak suka sama kehadiran Charles. Dan langsung terlihat dalam beberapa hari dia ada di rumah itu, dia langsung kayak mengambil alih kepemimpinan gitu ya di rumah itu. Dari yang tadinya semuanya berjalan teratur apa adanya, rutinitasnya, sekarang jadi kayak dia berusaha untuk ngacak-ngacak lah rutinitas yang ada di rumah itu. Dan karena Mary Kate gak suka dengan kehadiran Charles di rumah itu, dia berusaha melakukan segala upaya. Segala upayanya itu ya ngejampi-jampi, kemudian ngacak-ngacak kamarnya Charles, dan hal-hal yang nggak wajar gitu lah ya. Dia lakukan segala cara itu untuk mengusir Charles, sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang mengakibatkan rumah mereka terbakar. Jadi baru nyampe situ. Dan di samping itu ceritanya yang membuat buku ini bagus banget itu adalah bagaimana Shirley Jackson di sini bisa membuat saya sebagai pembaca merasa bingung dengan karakter-karakter yang ada di cerita ini. Bingungnya tuh bukan bingung yang ini mereka maunya apa, bukan, tapi bingungnya itu ini sebenarnya nanti mau kemana ya kira-kira arahnya gitu. Karena di awal kan kita dikasih tahu kalau orang tua mereka mati tuh.
Jadi secara logikanya pikiran saya itu selalu mencari tahu apa penyebab orang tuanya mati, siapa yang sebenarnya membunuh orang tua mereka. Tapi di buku ini penulisnya tuh kayak nggak mau bahas itu gitu. Jadi yang dibahas itu ya cuma interaksi dua orang ini dengan orang-orang di sekitarnya. Padahal kan normalnya fokusnya harusnya ke kematian orang tuanya itu kan, misteri kematian orang tuanya itu. Tapi ternyata enggak. Dan sepanjang cerita karena misteri kematian orang tuanya itu nggak terungkap, sambil ngikutin cerita mereka ini, saya itu sambil mikirin ini sebenarnya di antara mereka siapa pembunuh asli orang tuanya, karena orang tuanya kan mati kena racun gitu. Jadi nggak mungkin gitu kan, apa keracunannya itu karena kecelakaan, itu pasti ada yang membunuh. Dan mau nggak mau pikiran saya mencurigai salah satu di antara mereka berdua. Dan saya sempat mencurigai Constance juga di awal karena yaitu pembawaan yang dikasih sama Shirley Jackson di buku ini seolah-olah mengarahkan kalau sebenarnya Constance ini benar-benar pembunuh orang tuanya gitu. Tapi kemudian sekarang di halaman 220 ketika sudah terjadi tragedi kebakaran di rumah mereka itu, kemudian saya mulai mempertanyakan juga gitu kecurigaan saya terhadap Constance, karena setelah membaca segini jauh, kemudian ada sebuah clue yang kayaknya mengarah ke Mary Cat pembunuhnya. Itu menurut saya menarik banget ya, gimana si Shirley Jackson penulis buku ini di awal itu seolah-olah nggak mau bahas tentang pembunuhan orang tua mereka berdua, tapi sebenarnya secara tidak langsung dia tuh kayak ngasih clue-clue kecil gitu loh, yang membuat saya itu secara nggak sadar mulai mencari-cari dan menghubung-hubungkan karakter dari dua orang ini untuk nyocokin siapa di antara mereka ini yang kira-kira jadi pembunuh orang tua mereka. Dan sambil nonton filmnya, saya ngerasa filmnya itu bener-bener ngebantu saya untuk memvisualisasikan karakter tokoh-tokohnya ini. Dan si aktor yang meranin Mary Cat ini bener-bener bagus ya memerankannya, karena di situ ini kan si Mary Cat ini umurnya 18 tahun dan selisihnya 10 tahun nih sama Constance, jadi lumayan jauh gitu kan. Ketika saya baca aja buku ini, saya itu ngebayangin si Mary Cat itu agak susah gitu, karena bayangan saya anak umur 18 tahun itu yang sudah cukup dewasa gitu ya, tapi kenapa kok kelakuannya kayak gitu. Nah, dibantu sama visualisasi di film itu saya mulai kayak nyambung gitu, apalagi kemudian dihubungkan dengan peristiwa kematian orang tua mereka itu yang terjadinya di usia Mary Cat masih 12 tahun gitu kan. Jadi kayak wajar di usia 12 tahun dia sudah mengalami peristiwa yang sangat traumatis sehingga mungkin gitu ya menghambat perkembangan psikologisnya. Sejauh ini sampai buku ini sudah mau selesai, masih belum terpecahkan, masih belum ketahuan siapa pembunuh orang tua mereka, walaupun sudah ada clue di obrolan mereka berdua setelah rumah mereka terbakar. Dan sekarang yang lagi saya pikirin adalah kalau memang dugaan saya benar, gimana caranya orang tua mereka itu terbunuh dan apa penyebabnya, itu yang sekarang jadi pertanyaan besar di kepala saya. Oke, saya pikir nanti di
adaptasi filmnya, bagian endingnya juga nggak akan beda jauh sama yang di buku ini, karena sejauh ini yang diadaptasi di film cukup menggambarkan novel ini dengan baik. Jadi kemungkinan ending di film juga akan sama kayak di buku ini. Dan ternyata di akhir gimana ya reviewnya, saya akan bilang kalau buku ini bukan buku untuk semua orang. Bahkan mungkin penggemar horor pun nggak akan terlalu tertarik sama buku ini, karena ceritanya itu kayak nggak jelas gitu loh. Jadi setelah baca buku ini, terutama yang belum pernah baca bukunya Shirley Jackson, pasti akan mikir ini sebenarnya bukunya tentang apa sih. Cuma buat saya di situ menariknya, karena persis seperti statementnya Neil Gaiman di sini ya, bahwa buku ini tentang penjabaran atau penggambaran tentang apa yang bisa terjadi di dalam benak manusia, bukan tentang cerita hantu, bukan tentang misteri atau apapun, tapi buku ini menceritakan, menggambarkan tentang bagaimana pikiran manusia itu bisa mempengaruhi perilaku mereka. Dan ini tergambar banget di bagian akhir, bagaimana perlakuan masyarakat di desanya Constance dan Mary Cat ini kemudian memperlakukan mereka berdua itu sangat dipengaruhi oleh pikiran mereka sendiri. Pun karakter Mary Cat dan Constance, yang di awal saya lihat Constance itu adalah yang paling normal di antara mereka bertiga gitu kan, tapi kemudian makin kesini saya bisa merasakan bahwa ya memang nggak ada yang beres sama mereka itu. Jadi Constance yang berusaha untuk mengimbangi adiknya, kemudian Mary Cat yang takluk dengan pikirannya, dan Paman Julian yang tidak bisa mengendalikan pikirannya juga, ketemu sama Charles yang nggak tahu juga, karena kita melihat Charles itu dari POV-nya Mary Cat, jadi terlihat jahat. Pun orang-orang atau masyarakat di kampungnya mereka ini, karena dilihat dari POV-nya Mary Cat, juga terlihat jahat. Orang-orang baik yang ada di sekitar mereka pun akhirnya nggak bisa berbuat banyak, karena Mary Cat, Constance, mereka terjebak oleh pikiran mereka sendiri. Jadi kalau misalnya mau di rating, mungkin saya akan kasih ini 4 bintang. Tapi menurut saya lebih suka buku Shirley Jackson yang satunya ya, hanya karena di situ lebih jelas plotnya, penggambaran karakter tokoh-tokohnya juga lebih bisa saya kenali dengan hanya membaca bukunya. Dan terus terang untuk buku ini, kalau misalnya saya nggak nonton filmnya, mungkin nggak akan kegambar dengan jelas bagaimana karakter Mary Cat dan Constance ini. Jadi itu aja reviewnya dan reading vlog untuk buku ini. Sekali lagi, ini kayaknya bukan buku untuk semua orang, tapi saya puas dan senang banget udah bisa baca buku ini. Dan saya bakal cari tipe-tipe buku yang semacam ini lagi, karena ternyata saya sangat tertarik dengan model-model cerita yang semacam ini. Makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.